Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mencoba mempresentasikan dan mendemokan dari aplikasi yang sudah kami buat, yaitu web platform aplikasi donasi dengan nama Peduli ID. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gigi Prasongko dengan NIM 074. Selanjutnya, Saya Virial Bahita dengan NIM 098. Saya Sidin Rohaliza Pusapa dengan NIM 079. Saya Alia Khairul Mahmudah, NIM 064. Berikut adalah tampilan awal dari web Peduli ID. Di mana yang kita tahu sekarang ini sedang banyak terjadi bencana alam maupun kejadian sosial. Nah, contoh bencana alam itu seperti kayak tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Dan kejadian sosial seperti munculnya penyakit-penyakit keras yang mematikan, sehingga dia itu menyerang beberapa kaum minoritas atau biasa yang disebut dengan seseorang yang kekurangan ekonominya, sehingga dapat menyebabkan penderitanya sebuah kematian. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi seperti yang sekarang ini, ragam aplikasi itu sudah banyak. Nah, aplikasi memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di sini kami mencoba untuk membuat website dengan platform donasi dengan nama Peduli ID, di mana platform ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk memberikan rezekinya untuk masyarakat yang membutuhkan, dari yang terkena dampak bencana alam tadi dan yang terkena penyakit keras seperti kanker dan lain-lain. Nah, selain itu, web Peduli ID juga bisa uh, memberikan akses kepada seseorang untuk mengajukan campaign apabila di sekitar ada yang sedang membutuhkan bantuan atau dana seperti terkena penyakit maupun terkena dampak dari bencana alam. Nah, dengan adanya web Peduli ID ini, harapannya masyarakat yang ingin membantu saudaranya yang menjadi korban tadi bisa menitipkan uang kepada kami untuk disalurkan kepada yang berwenang secara transparan dan terjamin untuk bisa sampai kepada pihak yang berwenang. Nah, tujuan dari pembuatan aplikasi donasi atau yang disebut dengan Peduli ID ini, yang pertama, memenuhi tugas pada mata kuliah pemrograman web. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam membangun sebuah website dinamis di mana kontennya akan selalu update. Yang ketiga, sebagai wadah masyarakat yang ingin menitipkan dana maupun rasa pedulinya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang keempat, belajar untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan kepuasan pelayanan yang disediakan pada aplikasi yang diberikan. Nah, selanjutnya melalui fitur akan dijelaskan dengan rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur dari website yang kami buat. Ini adalah tampilan awal ketika membuka website kita. Nah, di bagian atas ada fitur daftar dan masuk. Jika kita belum punya akun, maka kita harus daftar terlebih dahulu. Nah, untuk daftar, kita harus mengisikan nama lengkap, email, dan password. Nah, lalu kita buat.
Nah, jika akunnya sudah terdaftar, maka akan muncul tampilan profil seperti ini. Kita akan kembali ke beranda atau halaman awal. Nah, di sini ada fitur buat campaign. Kita coba buka. Nah, untuk orang yang ingin mendaftarkan atau membuat campaign, yang dibutuhkan adalah dengan mengisi pekerjaan, media sosial, tempat tinggal, instansi, tentang diri, kategori, judul, batas waktu, penerima manfaat, kondisi terkini, dan harus mengupload foto untuk penggalangan dananya, nomor HP yang masih aktif atau dapat dihubungi, dan alasan penggalangan dana itu. Selanjutnya, tekan ke beranda lagi, kita coba untuk berdonasi. Kita pilih kita mau berdonasi di mana. Kalau sudah, kita klik salah satunya, akan muncul seperti ini. Di sebelah kanan ada formulir yang harus diisikan nominal dan pesan yang akan disampaikan. Untuk metode pembayarannya menggunakan transfer melalui Bank BRI atas nama yang sudah tertera di sini. Contohnya seperti ini, kita klik donasi. Setelah kita klik akan muncul konfirmasi pembayaran. Kita isi rekening atas namanya siapa, nominalnya berapa, dan kita upload bukti pembayaran. Kita konfirmasi. Nah, di profil juga akan muncul yang dengan status proses konfirmasi. Nah, untuk di profil sendiri, kita bisa mengedit profil, nama, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin kita. Misalnya nomor HP-nya ganti karena yang sebelumnya sudah tidak aktif atau bagaimana, kita bisa ganti. Lalu ada donasi. Nah, donasi ini menampilkan donasi yang sudah kita lakukan, yang prosesnya sudah sukses ya. Selanjutnya adalah pengajuan campaign. Ini adalah campaign yang pernah kita ajukan. Karena belum ada campaign, jadi tulisannya adalah belum ada pengajuan yang tercatat. Selanjutnya adalah riwayat transaksi. Riwayat transaksi itu yang tadi. Jadi setelah kita berdonasi akan muncul seperti ini. Dan dengan statusnya karena yang tadi masih dalam proses konfirmasi, maka statusnya adalah proses konfirmasi. Selanjutnya untuk database akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, database dalam website Peduli ID ini terdapat 6 tabel. Yang pertama yaitu ada tabel donasi. Di tabel donasi ini, terdapat 7 buah data yang dapat diinput. Yang pertama yaitu ada ID donasi dengan tipe integer. ID donasi ini merupakan primary key. Lalu yang kedua ada ID campaign dengan tipe integer. Yang ketiga ada ID user dengan tipe integer. Keempat ada nominal dengan tipe integer. Yang kelima ada pesan dengan tipe varchar atau variabel karakter. Yang keenam ada status dengan tipe varchar. Yang ketujuh ada tanggal buat dengan tipe datetime. Lalu selanjutnya pada tabel admin, di tabel admin ini terdapat
5 data yang dapat diinput. Yang pertama yaitu ada ID admin sebagai primary key dengan tipe integer. Yang kedua ada username dengan tipe varchar. Yang ketiga ada email, tipenya varchar. Yang keempat ada password dengan tipe varchar. Yang kelima ada nama dengan tipe varchar. Selanjutnya pada tabel campaign, di sini terdapat 18 data yang dapat diinput. Yang pertama yaitu ada ID campaign sebagai primary key dengan tipe integer. Yang kedua ada ID user dengan tipe integer. Ketiga ID kategori, tipenya integer. Keempat ada batas waktu, tipenya date and time. Kelima ada judul. Keenam ada pekerjaan. 7 ada medsos. 8 alasan penggalangan. 9 tempat tinggal. 10 kondisi terkini. 11 instansi. 12 ada profil diri. 13 ada penerimaan manfaat. 14 ajakan singkat. 15 ada foto. Pada data nomor 5 sampai 15, tipenya adalah varchar atau variabel karakter. Lalu yang ke-16 ada nomor HP, tipenya integer. 17 status, tipenya varchar. Lalu 18 ada tanggal buat, tipenya date and time. Kemudian pada tabel kategori, di sini hanya ada 2 data yang dapat diinput. Yang pertama yaitu ada ID kategori sebagai primary key dengan tipe integer. Kemudian yang kedua ada nama dengan tipe varchar. Selanjutnya pada tabel konfirmasi, di sini ada 5 data yang dapat diinput. Yang pertama ada ID konfirmasi sebagai primary key dengan tipe integer. Yang kedua ada ID donasi dengan tipe integer. Yang ketiga ada bukti foto transfer dengan tipe varchar. Yang keempat ada atas nama, tipenya varchar. Yang kelima ada tanggal buat, tipenya date and time. Selanjutnya pada tabel user, di sini tabel user itu pada fitur untuk menginput login dan registrasi atau daftar. Pada tabel user ada 7 data yang dapat diinput, yaitu yang pertama ID user sebagai primary key dengan tipe integer. Yang kedua ada password sebagai primary key atau foreign key juga dengan tipe varchar. Yang ketiga ada email dengan tipe varchar. Yang keempat ada nama dengan tipe varchar. Kelima ada telepon dengan tipe integer. Keenam ada jenis kelamin dengan tipe varchar. Ketujuh ada alamat dengan tipe varchar. Selanjutnya bagian programming yang akan dijelaskan rekan saya. Yang pertama untuk halaman utama yaitu berada pada index.php. Di sini untuk bisa memasukkan ke dalam database yaitu dengan config.php. Jadi dipanggil menggunakan config.php, yaitu dengan server name localhost, nama servernya, lalu database donasi. Untuk tulisan bercetak tebal silakan sesuai dengan database Anda membuat koneksi. Nah, di sini untuk mengecek koneksi yaitu menggunakan MySQL Connect
connect dengan server name, username, password, dan database. Nah, lalu setiap masuk login atau daftar itu harus memiliki session. Nah, session ini dibuat salah satu file. Nah, jika dibutuhkan tidak perlu membuat satu-satu, melainkan hanya dipanggil aja seperti itu. Nah, jika sudah diambil, maka akan disimpan pada pada index.php ini. Lalu untuk halaman buat campaign, nah di sini ada dua, yaitu buat campaign dan campaign.php. Nah, di buat campaign ini ada banyak tabel yang harus diisi, sehingga jika user belum login, maka akan di-header ke bagian login atau daftar, seperti itu. Nah, file login tadi melakukan pengecekan email dan password di dalam halaman login tersebut. Nah, jika data atau form tersebut belum ada pada database, maka akan disimpan atau dikirim ke action, file yang akan mengelola data tersebut, seperti itu. Nah, untuk pengelolaan data itu bisa dicek pada checklogin.php ini, di mana query select from user di mana email dan password benar, maka akan masuk ke beranda, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, session ini untuk mengecek apakah ada dengan nama email yang sama tadi saat awal melakukan pendaftaran, ada nama yang atau email yang sama, sehingga email tersebut tidak bisa dipakai kembali, sehingga harus menggunakan email yang lain. Nah, itu salah satu fungsi dari session tadi, seperti itu. Maka jika membuat suatu campaign, maka hanya email itu yang bisa digunakan, seperti itu. Lalu untuk kode, bagaimana total dari campaign itu sudah mendapatkan berapa donasi, itu dari index.php. Nah, ketika ingin berdonasi, page ini perlu ID campaign, yaitu ID campaign yang berapa yang didonasi. Sebentar. Nah, ini ID campaign berapa yang didonasi, maka akan melakukan pentotalan di setiap ID campaign, seperti itu. Nah, di sini yaitu terkumpul donatur, maka akan dilakukan total dari penjualan tersebut, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya bagian admin, tadi untuk bagian admin belum dijelaskan. Nah, di sini ada tampilan admin, di mana hanya admin yang bisa masuk. Nah, di sini kan tadi ada yang sudah melakukan donasi. Donasi tersebut bisa diterima ataupun ditolak. Nah, di sini ada tadi dua nama yang melakukan donasi. Nah, saat sudah melakukan donasi, maka dia di bagian riwayat donasi statusnya akan diterima seperti ini. Tadi, nah di sini tadi atas nama Ajeng Ratna. Nah, coba kita keluar dan kita cek untuk nama. Oke, nah ini salah satunya. Jika email dan password salah, maka dia akan ada notifikasi bahwa email dan password itu salah, jadi harus dicoba kembali. Nah, kita sudah masuk. Tadi kan Ajeng Ratna ini sudah melakukan donasi, sehingga nah di sini sudah ada menampilkan donasi yang sudah selesai, yaitu berdasarkan tanggal, nama campaign, serta total donasinya dengan status diterima. Seperti itu. Begitu pula dengan riwayat transaksi.
dan dana yang sudah didonasikan oleh Ajeng Ratna ini, seperti itu. Nah, tadi kan belum melakukan percobaan dari buat campaign. Jadi, kita akan mencoba melakukan buat campaign atas nama Ajeng Ratna tadi, tempat tinggal, instansi, serta diri kamu. Dengan batas waktu yang diinginkan, penerima manfaatnya lalu berikan alasan penggalangan dana dan rencana penggunaan dana tersebut, misalnya untuk membantu pengobatan, ajakan singkat, lalu nomor HP yang aktif. Dan di sini saya setuju dengan syarat dan ketentuan donasi di Peduli ID, termasuk biaya administrasi platform sebesar 5% dari total donasi online yang terkumpul. Lalu kita konfirmasi. Setelah itu, di bagian profil, Ratna ini bisa melihat data pengajuan. Maka di sini statusnya adalah proses verifikasi. Nah, admin akan melakukan verifikasi. Oke, masuk. Admin akan melakukan verifikasi dari pengajuan campaign tersebut. Oke, di sini. Nah, di sini atas nama Ajeng Ratna membantu korban bencana ini. Lalu kita bisa meng-ACC dari konfirmasi campaign tersebut. Lalu bisa dilihat, nah di sini ada data pengajuannya, statusnya diganti dengan diterima, seperti itu. Saya kembalikan kepada rekan saya, GG. Ya, demikian penjelasan presentasi dan demo aplikasi dari web donasi, yaitu Peduli ID. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga web Peduli ID dapat berguna dan bermanfaat di kemudian hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.